Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Vile Elektronik. Baik teman-teman semuanya, kali ini Vile Elektronik mendapatkan sebuah servisan kulkas 2 pintu dengan merek LG ya. Ini LG yang sudah tipe lama, modelnya seperti ini. Jadi di sini saya membagikan sebuah pengalaman yang sudah saya alami. Nah ini ya, modelnya kayak gini. Untuk tipenya, coba kita lihat tipenya. Nah ini ya, tipenya kita sama-sama lihat. GN V212R. Nah tipenya ini ya. Jadi untuk belakangnya seperti ini mesinnya. Ini ya, mesinnya seperti ini. Dan informasi yang punya, kulkas ini udah lebih dari 10 tahun. Jadi kulkas yang tipe lama banget ya, ini udah lama banget. Nah jadi untuk kendalanya sendiri, kemarin itu ini ngeblok teman-teman. Jadi ini yang di atas, bagian atas ini dia nggak mau ya, dingin tapi kurang dingin, sementara yang di bawah di sini tidak mau dingin sama sekali ya, bagian bawahnya tidak mau dingin sekali. Nah tetapi setelah saya cek ternyata di bagian atas seperti biasa, di bagian atas bagian dalam ya, atas bagian dalam situ, setelah saya buka itu ternyata ngeblok teman-teman. Jadi dia nggak bisa pencairan, sehingga di bagian evaporator bagian dalam itu saljunya terlalu full, sehingga bagian bawah itu tidak dingin. Yang pertama ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, yang di sini untuk di penampungan ini dia kering. Jadi nggak ada airnya sama sekali ya, di penampungan yang di bagian bawah ini nggak ada airnya sama sekali. Nah itu ciri-ciri kulkas mengalami ngeblok ya, mengalami ngeblok, jadi nggak bisa pencairan begitu. Nah setelah saya cek ternyata kendalanya ketemu di timer sini teman-teman. Jadi di timernya ini rusak ya, jadi kadang itu berputar, kadang enggak. Yang ini timernya, kalau teman-teman lihat, nah ini ya timernya. Di sini sudah saya ganti baru. Kondisi kulkas ini posisinya sudah normal. Jadi ini saya ganti baru untuk timernya ini. Untuk timer aslinya, jadi awalnya itu si timernya itu aslinya seperti ini. Nah ini ya, timer aslinya seperti ini teman-teman. Bentuknya saya pun juga baru tahu kalau kulkas LG 2 pintu ternyata dia punya timer ya. Timer tuh bentuknya seperti ini. Jadi saya baru ketemu sekali ini selama saya servis. Biasanya itu LG itu pakainya timer yang ini ya. Nah ini yang saya pegang ini. Nah ini seperti ini. Nah ini biasanya seperti ini. Nah karena ini rusak, sehingga kemarin saya belum punya nih penggantinya ini, belum, karena saya belum pernah beli, sehingga saya gantilah dengan ini teman-teman. Saya ganti dengan ini. Nah setelah itu, setelah saya ganti dengan ini, ternyata 2 hari kemudian kulkas ini rusak lagi teman-teman. Oke teman-teman, jadi setelah saya nggak ada spare part ini ya, yang ini karena belum pernah beli, sehinggalah saya ganti ini. Jadi selisih 2 hari, ternyata kulkas ini mengalami blok lagi. Nah saya curiga kan, setelah saya curiga ini nggak cocok gitu ya, ini nggak cocok, sehingga saya memastikan bahwa ini ternyata nggak sesuai ya. Padahal ini sama-sama timer 13 punyanya LG juga ini, ternyata tidak sama, sehingga saya harus nyarikan gantinya ini ya, gantinya si ini, timer ini yang asli atau yang sama persis ya, saya ganti dengan sama persis. Akhirnya dapatlah saya timer yang sama persis. Kalau teman-teman nyari nanti di online juga banyak ternyata. Nah setelah saya ganti, di sini saya ganti baru. Nah ini sudah saya ganti baru posisinya.
Nah, setelah saya ganti baru, kemudian kulkas ini sekarang ini sudah saya uji coba selama 4 hari teman-teman ya. Selama 4 hari. Jadi di sini sudah ada airnya ya nih. Kalau teman-teman lihat ini, nah ini ya, ini udah ada airnya. Ini posisi sekarang masih pencairan. Jadi sudah beres ya, sudah beres, sudah jadi lagi. Jadi di sini udah ada airnya nih. Kalau dilihat ya, sudah ada airnya nih. Nih udah ada airnya. Nah ini sudah ada airnya. Jadi ini sudah normal kembali setelah saya coba 4 hari. Jadi di sini sudah ada es batu yang saya coba dan sudah jadi ya es batunya yang di bagian atas ini udah dingin. Kemudian yang di bagian bawah ini juga udah dingin. Kalau kita lihat ini udah embun ya. Nah ini nih, jadi udah ada embunnya. Ini sudah saya kasih, ini juga ada embunnya ini ya. Nah ini ya, ini udah dingin banget. Jadi di sini pengalaman saya adalah ternyata kita harus mengganti dengan spare part yang sama persis kayak gini ya. Ketika saya ganti dengan yang ini, kendalanya adalah jadi si timer ini secara fungsi ternyata beda. Jadi si kulkas ini justru malah tidak mau mati ketika timer ini ada di posisi pencairan. Jadi ini mutar terus ada di posisi pencairan, yang seharusnya kulkas ini mati untuk melakukan pencairan, untuk menghidupkan si heater atau pemanas. Tetapi dengan timer ini, kulkas ini ternyata saya buktikan nggak mau mati ya, nggak mau pencairan, sehingga dia tetap ngeblok. Ketika pakai ini, ketika pakai timer yang sesuai atau yang sama persis bentuknya, kulkas ini udah mau normal. Jadi kulkas ini sekarang sudah jadi, sudah saya uji coba selama 4 hari. Jadi ini masih saya uji coba. Nah ini ya, ini dingin banget dan ini posisinya masih mati, sudah mau pencairan juga. Jadi alhamdulillah sudah clear ya, selesai. Tinggal kita kabari yang punya ya. Mungkin itu sekedar pengalaman saja. Mudah-mudahan apabila teman-teman di rumah atau yang menonton mempunyai keluhan atau kendala yang sama, nah bisa diterapkan. Yang penting keluhannya sama, spare part yang diganti itu sama. Nah itu insya Allah bisa jadi kembali ya, kulkasnya bisa normal kembali. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan atau saya bagi pengalaman. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini atau pengalaman saya ini bermanfaat buat teman-teman yang sedang menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.